Selain Tizen, ternyata ada lagi OS yang dikembangkan oleh Samsung untuk smartphone-nya. Yo, halo. Kali ini saya mau ngebahas Samsung Wave 2, salah satu handphone dari Samsung yang menggunakan OS Bada buatan Samsung juga. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2010 dengan harga waktu itu sekitar 3-4 jutaan. Untuk sekarang udah termasuk susah ya dapetinnya. Ini saya beli dari lapak buka, harganya 50.000 aja dengan kondisi batangan dan apa adanya. Ntar kita cek ya. Untuk bentuk handphonenya kayak gini, di bagian depan di atas layar ada tulisan atau logo Samsung, earpiece, sensor, dan kamera depan. Di bagian bawahnya ada tombol dial, home, dan end atau power. Untuk bagian sisi kanan, ini harusnya nggak bolong ya, ada tombol kunci dan tombol kamera. Di bagian sisi bawah ada mikrofon, di bagian sisi kanan juga harusnya nggak bolong, ada tombol pengatur volume. Di bagian sisi atas ada speaker, lubang jack audio, dan lubang micro USB. Di bagian belakang ada kamera dan lampu flash yang bentuknya sama nih, belah ketupat. Terus ada logo atau tulisan Samsung, dan untuk membuka back cover. Untuk di bagian belakangnya ini bahannya pakai metal ya, kerasa kokoh gitu, dan ini lumayan berat loh. Coba buka back covernya. Wah, ternyata ada baterainya lagi nih, udah kepasang. Tapi kok diganjel ya? Tau ganjel tau! Tau ganjel! Ukuran baterainya ini nggak sesuai untuk tingginya, tapi kayaknya masih bisa dipakai. Ini baterainya Pro Power dengan kapasitas 1550 mAh. Sedangkan untuk baterai bawaannya ini 1500 mAh. Tapi kayaknya udah agak hamil nih kondisinya. Berapa bulan ya? Lanjut, di sini ada slot microSD dan slot mini SIM. Terus di sini ada keterangan telepon seluler modelnya GTS8530, dibuat di Cina dan ada segel Sein. Berarti ini X resmi Indonesia ya. Pasang lagi baterainya. Yang ini aja deh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Samsung Wave 2. Lanjut, cek pengaturan tentang telepon. Wave 2 modelnya GTS8530 dengan versi Bada 2.0 sekian ya, panjang banget. Untuk memorinya, yang sistem total 558 MB dan tersedia 550 MB. Untuk yang aplikasi, total 868 MB, tersedia 774 MB. Dan yang pengguna internal, totalnya 391 MB, masih kosong ya. Ini buat data-data penggunanya. Jadi memorinya ini udah dijatahin ya masing-masing. Untuk tampilannya ini mirip kayak Android lama dari Samsung, macam Galaxy Y, Pocket, Mini, dan sejenisnya. Ya karena di Samsung Wave 2 ini UI-nya pakai TouchWiz juga, jadi mirip-mirip sama yang di Android. Untuk aplikasinya nggak begitu banyak, dan ini nggak ada yang bisa dihapus ya. Oke, coba cek kameranya, dan inilah hasil kamera Samsung Wave 2. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Hummingbird 1 GHz, Cortex A8 dengan GPU PowerVR SGX 540 dan memori internalnya 2 GB. Punya layar super clear LCD 3,7 inch 480x800 dan dilindungi Corning Gorilla Glass. Untuk jaringannya sudah 3G, ada Wi-Fi, GPS, baterainya 1500 mAh dan menggunakan Bada OS. Bada OS merupakan sistem operasi yang dirilis sekitar tahun 2009 dan dikembangkan oleh Samsung untuk handphone dengan seri Wave. OS ini ditulis dalam bahasa C++ dengan kernel Linux monolithic dan masih dalam keluarga POSIX, Linux Portable Operating System Interface. OS ini pertama kali digunakan untuk handphone Samsung Wave yang pertama dengan model S8500 dengan versi Bada 1.0 dan pada akhirnya Bada OS diumumkan berhenti pengembangannya pada Februari 2013 dengan versi terakhirnya 2.0. Tapi nggak sampai di situ, dihentikannya Bada OS itu merupakan langkah Samsung untuk mengembangkan OS lain.
Jadi kalau masih ingat dengan OS MiGo di Nokia N9 yang pernah saya bahas, Samsung menggabungkan OS Bada dengan MiGo, dan hasilnya terciptalah OS Tizen yang pernah saya bahas juga di Samsung Z2. Ya, walaupun pada akhirnya Tizen OS juga dihentikan pengembangannya untuk smartphone. Jadi ini masih ada keterkaitannya ya sama Nokia. Nokia punya OS Maemo, terus Maemo digabung sama Moblin dari Intel jadi MiGo, dan MiGo digabung sama Bada jadilah Tizen. Gak tau dah si Tizen ini mau digabung sama apa lagi ke depannya, atau memang udah disuntik mati di Tizen untuk lini smartphone-nya. OS Bada ini memang udah didesain seperti layaknya smartphone. User experience-nya itu mirip kayak waktu saya pakai Galaxy Y. Misalnya nih, untuk akses notifikasi atau action center itu udah ada di status bar. Terus udah bisa multitasking juga. Untuk recent app-nya itu kita buka dengan menahan tombol home. Dan untuk icon aplikasinya ini juga sama, ya karena TouchWiz UI-nya ini dibawa juga ke Android. Cuma untuk performa, sebenarnya spek di Samsung Wave 2 ini udah lumayan. Tapi kalau menurut saya, OS Badanya ini masih kurang begitu optimal. Ya mungkin salah satu faktornya karena pengembangan Bada OS ini nggak begitu lama. Untuk aplikasi di handphone ini, kita harusnya download di Samsung Apps. Ini toko aplikasinya. Cuma sayangnya, sekarang udah nggak bisa diakses lagi. Begitupun untuk aplikasi bawaannya yang lain. Misalnya YouTube ini udah nggak bisa, dan Chat On ini juga udah nggak bisa. Oh ya, di sini juga ada Java, di mana kita bisa install aplikasi atau game dengan format JAR. Di sini udah banyak ya aplikasi dan gamenya juga. Cuma ini trial aja alias percobaan, nggak full. Aplikasi untuk Bada OS ini ternyata nggak ada format file khususnya. Beda ya sama Android yang APK, iOS, IPA, Symbian, SYS, Windows Phone, XAP, dan sebagainya. Ini saya udah cari aplikasi atau game Bada OS. Dapatnya itu cuma format yang dibungkus jadi RAR atau zip, dan harus diekstrak dulu. Jadi isinya ya folder dan file-filenya. Ini mirip sama beberapa game di N-Gag gitu ya. Cuma installnya di Bada OS itu lebih ribet. Kita nggak bisa cuma pindahin folder-foldernya aja. Tapi ada triknya buat install aplikasi di luar Samsung Apps, khususnya versi Tani nih. Jadi kita harus pasang dulu semacam file sertifikatnya gitu, habis itu flash pakai laptop atau PC file appspoof.bin dengan menggunakan software multiloader dan handphone dalam keadaan mode download. Ini pakai kombinasi tombol, volume down, lock, dan power. Saya pakai bantuan ketembat buat colok tombol yang bolong. Nah, kalau udah, baru kita bisa bebas install aplikasi atau gamenya. Tapi perlu bantuan software lagi nih yang bernama Bada Web Spoof dan harus pakai laptop atau PC juga. Bener-bener ribet sih. Ini saya coba install game Need for Speed Shift. Ternyata bisa. Oh ya, nggak kayak handphone-handphone Nokia yang pakai Symbian, Maemo, atau MiGo, di Bada OS ini lebih sulit buat dapetin file-file aplikasi dan gamenya. Untuk aplikasi saya nggak begitu banyak nemuin filenya, untuk game lumayan ada nih dari arsip.com. Untuk masalah oprak-oprek, ternyata nggak kalah juga nih. Handphone ini bisa ganti OS-nya ke Android, tapi di tipe Samsung Wave tertentu aja, salah satunya Samsung Wave 2 ini. Dan kerennya lagi, ada beberapa ROM dan versi Android-nya yang bisa diinstal. Nah ini saya nemu ROM yang Android 6 Marshmallow. Wah, gokil nih. Saya coba pasang, itu caranya lumayan ribet, jadi kita flash dulu file boot, kernel, dan fotonya lewat multiloader. Nah nantinya bakal terpasang custom recovery, yaitu TWRP, di handphonenya. Terus atur partitionnya, dan tinggal flash aja ROM-nya di TWRP. Ini kayak pasang custom ROM di handphone gitu ya. Dan akhirnya berhasil juga, bisa install Android di Samsung Wave 2 yang awalnya pakai Bada OS. Untuk Android-nya ini versi 6.0.1 Marshmallow, dan ini belum ada Google Apps-nya. Itu gampang sih, tinggal install aja. Cuma kalau lihat sisa RAM-nya, ini cukup mengenaskan, jadi mending nggak usah deh. Di Android 6 Marshmallow ini masih banyak aplikasi yang mendukung. Tapi karena ini handphone lama dengan spek yang terbatas, terus bukan OS bawaannya, jadi nggak maksimal dijalankannya. Saya coba install dan jalankan WhatsApp, itu bisa, tapi kerasa berat banget, Mungkin kalau saya pasang OS Android yang versinya lebih rendah dari ini, bisa sedikit mendingan ya. By the way, untuk Bada OS juga cukup banyak ya versi custom firmware-nya.
Menurut saya, handphone ini kalau digunakan zaman sekarang, walau bisa pakai OS Android, itu tetap kerasa nggak nyaman ya. Jadi lebih baik pakai OS bawaannya aja, yaitu Bada OS. Apalagi kalau niatnya untuk koleksi dan bahan oprek-oprek explore OS jadul. OS atau ROM bawaannya itu udah terbaik. Bada OS ini termasuk sejarah juga ya untuk perlawanan menghadapi OS Android ataupun iOS. Bahkan dia juga menggabungkan kekuatannya dengan MiGo untuk menciptakan Tizen. Tapi pada akhirnya harus menyerah juga ya untuk OS smartphone-nya. Oke, jadi itulah pembahasan Samsung Wave 2 dengan Bada OS di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau ada hal lain yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.